Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa subhanal mu'minin rahimakumullah, sahabat Nurul Iman yang saya cintai karena Allah. Marilah sama-sama menjalankan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang hari ini spesial barangkali karena kita menjumpai dalam beberapa minggu ini rekan-rekan kita yang di luar pengajian Nurul Iman ini banyak yang dipanggil oleh Allah dalam keadaan masih berusia mungkin sebaya dengan kita, ada juga yang tua yang 78, tapi intinya Allah belum memanggil kita. Jadi kita perlu juga bersyukur dengan perkataan alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsiri man khalaqa tafdila. Jangan ya Allah, jangan matikan aku dalam keridhoanmu di atas tempat tidurku sendiri. Jadi enggak nyusahin orang banyak, ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dikabulkan seperti itu. Amin. Tempat tidur sendiri loh, Pak, bukan tempat tidur hotel ya. Jangan salah. Nah, saya mau sedikit mengemukakan masalah dengan hanya 2 ayat Quran dan 1 hadis mengenai wali Allah. Ini orang banyak salah paham tentang pengertian wali Allah. Digambarkan apalagi di Indonesia, umumnya di daerah-daerah Islam Afrika dan semenanjung Arab juga ada ajaran mengenai wali Allah ini. Apa itu wali Allah? Digambarkan sebagai orang yang istimewa, perbuatannya istimewa, sehingga dan juga untuk golongan tasawuf, wali Allah ini digambarkan dia wakilnya Allah dalam menjaga bumi malah. Masih ingat ada istilah wali abdal, wali gaus, wali kutub. Untuk golongan tasawuf, wali kutub itu namanya satu orang, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau bapak-bapak ahli tahlilan tentu juga mengirim Fatihah kepada Syekh Abdul Qadir. Ini nama tasawufnya, nama tarekatnya tarekat Naksabandiyah sebetulnya, yang banyak di Pulau Jawa dan di Sumatera. Nah, ajaran tasawuf ini nggak ada di zaman Nabi, gitu ya. Tapi akhirnya ajaran ini sebetulnya ajaran suluk, ajaran untuk mendekat pada Allah, membersihkan hati, tazkiyatun nufus. Nah, pelaku-pelakunya itulah kemudian yang disebut dengan wali Allah. Yang menurut ajaran ini, wali Allah itu istimewa, punya kemampuan khawarikul adat, berlainan dengan adat istiadat yang terjadi. Jadi kalau dalam sunatullah, api itu panas. Nah, untuk orang-orang wali Allah itu bisa saja api dipegang. Wali Allah itu bisa terbang segala macam gitu. Nah, ini nggak apa-apa, ya monggo aja kalau emang punya keyakinan seperti itu. Tapi ketahuilah bahwa Islam itu ternyata punya pengertian yang paling sahih dan benar mengenai wali Allah. Apa itu wali Allah? Wali Allah adalah orang yang digelari oleh Allah, wali Allah itu ya. Orang yang dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah. Itu wali Allah. Hanya simpel aja begitu sebetulnya. Sedangkan sebetulnya istilah wali sendiri maknanya bisa bermacam-macam. Karena, nah ini dulu ya, karena selain kita itu sebagai wali Allah, Allah juga sebagai wali kita. Jadi kita sama Allah punya hubungan mawali. Ini digambarkan dalam Al-Baqarah.
Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu walinya orang-orang beriman. Allah walinya orang-orang beriman. Kita walinya Allah. Nah, kan bingung kan? Allahu waliyul ladzina amanu. Dalam Al-Baqarah. Yukhrijuhum minaz-zulumati ilan nur. Allah sebagai wali yang pertama Allah lakukan kalau dia sebagai wali kita adalah yukhrijuhum minaz-zulumati ilan nur. Allah memberi hidayah pada kita untuk mengambil kita dari kegelapan kepada cahaya. Itu Allah sebagai wali. Lalu Allah teruskan ayatnya, walladzina kafaru, dan orang-orang kafir itu auliya'uhumut taghut, wali-walinya adalah setan. Yukhrijunahum minan nuri ila zulumat, yang setan itu mengambil mereka dari cahaya hidayah kembali kepada kegelapan. Nah, yang walinya setan ini ulaika ashabun nar, mereka penghuni neraka, hum fiha khalidun, di dalamnya mereka kekal. Jadi hubungan wali Allah sebagai wali kita itu ada di Al-Baqarah. Jangan dulu lihat kita sebagai wali Allah, Allah sebagai wali kita. Buka Al-Baqarah 257. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu wali. Walinya maknanya pelindung. Allah itu pelindung orang-orang beriman. Yukhrijuhum minaz-zulumati ilan nur. Allah mengeluarkan orang-orang beriman, ya, Allah sebagai wali itu mengeluarkan orang beriman dari kegelapan kepada cahaya hidayah, cahaya iman, dari kafir pada iman. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir aulia itu wali tapi jamak. Aulia wali-wali, ya. Aulia wali-wali mereka orang-orang kafir itu at-taghut, setan, berhala, duit, apapun yang dicintai sama dia itu, wali-walinya itu. Sifatnya gimana? Yukhrijunahum minan nuri ila zulumat. Kalau walinya bukan Allah, pasti ngembaliin mereka yang udah dapat hidayah, dapat iman ke dalam kegelapan lagi, ke dalam kebodohan. Nah, yang seperti ini ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, maka mereka itu adalah penghuni neraka, kekal di dalamnya. Sampai sini paham? Jadi Allah wali kita. Tapi kalau saya bilang Allah wali kita, Bapak nggak amin, Bapak dosa loh. Allah wali kita. Amin. Kan ngaku orang beriman. Allah wali kita. Sekarang Allah juga menceritakan bahwa wali kita ini juga walinya Allah. Hebat nggak? Jadi kalau wali dalam bahasa Allah itu Allah wali kita, Allah pelindung. Pelindung itu sama dengan kita bilang wali kota. Berarti pelindung, pengurus segala macam di kota itu, pimpinannya. Wali murid, pelindungnya murid yang bersangkutan, wali. Ya kan? Nah, itu Allah. Sekarang kita sebagai wali Allah, kita sebagai penolong Allah. Loh, kok penolong? Kok Allah perlu ditolong? Ya memang gitu. Nah, kalau kita nggak pantas bilang bahwa kita menolong Allah, maka bilanglah kita wali Allah itu, kita adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Di sini baru kita ragu. Sudahkah kita seperti itu? Pantas disebut wali Allah. Sedangkan kita sudah diwalikan oleh Allah. Allah wali kita kan? Kitanya harus juga jadi wali Allah. Nah, Allah menggambarkan wali Allah itu punya sifat-sifat hanya dua. Iman dan takwa. Ini muter-muter kan? Ntar kita lihat. Coba buka surat Yunus ayat 26, surat 10 ayat 62 dan 63.
62 dan 63 surat Yunus. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala inna auliya Allah. Ingatlah, ketahuilah ya. Ala tuh ketahuilah. Inna auliya Allah. Sesungguhnya wali-wali Allah. Jamak ya. Wali Allah itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka itu tidak pernah khawatir dan tidak pernah kecewa atau sedih hati. Ya. Lalu ayat 63 dibilang mereka itu adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ada kanu di sini. Alladzina amanu, mereka orang-orang yang beriman, wa kanu, dan senantiasa sampai akhir hayat mereka. Kanu itu artinya senantiasa. Sampai akhir hayat mereka berupaya untuk bertakwa. Jadi ada kegiatan kasab di sini. Orang beriman tuh nggak bengong gitu loh. Tiap hari imannya bertambah. Itu namanya takwa. Jadi wali Allah bilang, aku walinya kamu ya. Allah juga bilang, kamu wali aku. Dengan ciri kamu di dunia ini nggak pernah takut dan nggak pernah khawatir, nggak pernah kecewa, nggak pernah tarik Indomie, nggak pernah. Ya yang Indomie dong gitu dong. Kecewa amat lo mau binin. Paham nggak sampai sini Pak? Hubungan mawali antara Allah dengan kita dengan Allah. Di mana di sini disebut ada keajaiban, wali Allah bisa, dan kalau mereka udah mati, mereka mati. Walaupun digambarkan dalam Al-Baqarah, wali Allah itu orang-orang yang jihad fisabilillah, itu nggak mati sebenarnya. Sama orang yang jihad orang yang nggak jihad sama-sama nggak mati. Rohnya, jasadnya tetap dikubur. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Jangan kau anggap orang-orang yang mati di jalan Allah itu mati, bal ahya, sungguh mereka hidup. Walakin la tash'urun. Wali Allah juga begitu, hidup, tapi orang-orang dari golongan tertentu tadi menyatakan mereka hidup tetap diberi hak oleh Allah untuk menjaga alam ini. Maka ada wali kutub, wali gods, wali segala macam gitu. Maka ada istilah juga orang yang ke kuburan wali, nah itu artinya akhirnya berharap pada mereka juga, gitulah. Akhirnya ujungnya ke situ, ziarah wali. Ya. Kenapa nggak wali sedoso ya, wali songo, kabur? Wali sedoso ada Gus Dur, wali sedoso. wali ke-10. Udah sampai sini. Nah, Rasulullah kemudian menerangkan kembali secara teknis sifat-sifat dari wali Allah ini. Bahkan hadisnya hadis qudsi. Apa maksud hadis qudsi? Bukan hadis nabawi, bukan hadis yang jadi gini. Hadis itu bermacam-macam. Dari caranya, dari matannya, dari susunan ucapan Rasulullahnya itu, dua-duanya sama-sama, hadis nabawi maupun hadis qudsi, sama-sama dari Allah. Hanya kalau yang hadis nabawi, matannya mengikuti budaya setempat gitu. Jadi Rasulullah pakai bahasa Arab kayak gitu. Tapi kalau yang hadis qudsi, matanya dari Allah langsung, tapi tidak tercantum dalam Quran gitu loh. Jadi hadis qudsi adalah firman Allah yang tidak tercantum dalam Quran, maka dibuat sebagai hadis qudsi. Banyak di Bukhari, Tirmizi segala macam. Nah, hadisnya saya kirim, jadi baca, saya nggak print, jadi saya Bapak bacanya di handphone ya. Hadisnya saya kirim dulu nih. Nah, kita baca hadis itu sekarang untuk menerangkan tentang wali Allah. Oke, lihat di grup. Loh, grupnya mana? Oh, ini dia. Ya, kalau udah bisa baca semua, langsung bunyi. Oke, dibuka ya. Kita baca dari situ. Nanti Bapak tahu, ternyata orang-orang yang menganggap bahwa wali Allah itu ajaib memang dari hadis ini juga. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, ini innallaha ta'ala qol.
Allah Ta'ala berfirman. Jadi Rasulullah menyampaikan kepada kita firman Allah yang tidak ada dalam Quran, nggak dicantumkan oleh Jibril, tapi Rasulullah yang ngucapin matannya. Apa kata Allah? Man ada li waliya, barang siapa yang memusuhi wali-waliku. Bayangkan tuh, ini Allah yang bilang ya. Faqad azantuhu bil harb, maka sungguh aku telah mengumumkan perang terhadapnya. Coba, Allah sebagai pelindung kita membelainnya apa kayak gini. Barang siapa yang gak seneng, benci, yang ngerjain waliku, dalam hal ini di ruangan ini, barang siapa yang gak seneng dengan Iskandar, gak seneng dengan Ade Herman, gak seneng dengan Pak Karim, dengan Basuki, faqad azantuhu bil harb, maka Allah mengumumkan perang kepada dia. Waduh, Bapak ditantang sama preman pasar aja kenyi, apalagi sama Allah. Terus lihat, Allah langsung menerangkan sifat-sifat walinya. Jadi wali Allah tuh kayak gini sifatnya. Wa ma taqarraba ilayya, dan tidaklah seorang hamba wa ma taqarraba ilayya abdi, dan tidaklah seorang hamba bertaqarrub, mendekatkan diri kepadaku, ya kan? Bi syai'in ahabba ilayya, dengan sesuatu yang lebih aku cintai, mimma aftaratuhu alaih, daripada apa yang telah kuwajibkan padanya. Jadi gini loh, maksudnya gini, Allah, wali Allah itu sifatnya gini, dia udah diwajibkan sholat, dilakukan dengan ajak, tanpa bolong, nggak ada tuh subuh kesiangan, nggak ada tuh, jarang. Ya kan? Orang subuh kan as-sholatu khairum minan naum, ada bunyi-bunyian. Nah, belum subuh nih. Dia selain mengerjakan yang fardu, yang fardunya itu dibagusin tiap hari. Sehingga apa dikatakan oleh Allah, tidaklah seorang hamba dekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada mereka mengerjakan yang fardu. Jadi fardunya betul-betul luar biasa. Fardu itu apa sih? Yang diwajibkan. Apa aja kira-kira? Salat, puasa, zakat, haji, waris. Waris, makanya nggak mau hitung waris. Termasuk yang bukan wali Allah itu, ya kan? Yang wajib-wajib lah semuanya. Dah. Terus, wa ma taqarraba ilayya abdi. Oh maaf. Wala tazalu abdi. Maaf ya. Wala yazalu abdi, dan senantiasalah hambaku yataqarrabu ilayya bin nawafil, yang terus-menerus istiqomah mendekatkan diri padaku dengan amalan sunnah, hatta uhibbah, sampai aku cinta sekali sama hamba ini, sama wali ini. Nah, lihat baru nih. Faiza ahbabtuhu, kalau aku udah cinta kepada dia, kepada hamba itu, kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bih, maka apa ya, kupingnya itu kupingku. Maaf banget, Bapak kan gak bisa dengerin yang gaib, gak bisa kan? Atau gak bisa dengerin yang jauh. Kalau Bapak dekat sama Allah kasih kemampuan itu. Loh, suara apa nih? Ini suara Basuki lagi ngomongin saya nih. Padahal dia di Sinabung. Kedengeran, tapi Bapak wali Allah dulu. Dan itu tidak bisa Bapak setel. Sekarang gue mau dengerin Pak Sugeng, lagi ngobrol sama istrinya. Nggak bisa. Allah kasih mendadak. Pluk. Inilah yang terjadi pada Abu Bakar. Umar apa Abu Bakar? Umar bin Khattab ketika khutbah Jumat, dia melihat ada itu yang Pak Basuki cerita kemarin. Ada sahabat namanya Syariah lagi memimpin perang, kedesak oleh musuh. Lalu di sana, di Mesir, di tempat jauh, Umar melihat ada filmnya gitu. Lalu dia bilang teriak, Syariah al-Jabal, Zahaba al-Jabal, pergilah naik gunung. Ya jemaah pada bingung, ngomong apa ini Umar, jangan-jangan udah speleng nih. Ditanya, aku tadi melihat Syariah pulang dari perang itu, ditanya,
kamu kemarin ini ya kekepungnya di gunung. Iya katanya. Dan aku mendengar suara Umar menyuruhku untuk ke gunung. Oh jelas konfirmasi. Inilah kemampuan yang kata Allah, kalau aku udah cinta sama seorang hamba, kupingku jadi kupingnya, pendengaranku jadi pendengarannya. Kira-kira mau nggak Bapak begitu? Syaratnya Pak tadi yang wajib-wajib dihajar tanpa mengeluh. Sholat lagi nggak kaya gue. No, cek nggak sholat kaya. Udah kalau begitu udah nggak ngimpi jadi wali Allah. Pertama, yang kedua, wa basarahul lazi yubsir bih, dan penglihatannya yang digunakannya untuk melihat, artinya gini loh. Dan penglihatan dia juga penglihatan Allah. Allah bisa bantu untuk dia melihat sesuatu yang makhluk lain tidak bisa melihat. Paham ya? Penglihatannya jadi tajam sekali macam. Atau bisa juga basoro ini seperti gini. Kita bisa menatap orang dan mengetahui apa yang orang itu sembunyikan. Tapi itu bukan kita bisa. Allah memberikan karunia itu karena Allah melindungi kita. Luar biasa ini Pak. Kalau Bapak jadi wali Allah seperti itu. Kupingnya kita itu kupingnya Allah, matanya kita itu matanya Allah. Saya dikasih mata. Ya. Wa yadahul lati yabtish biha, dan tangannya yang digunakan untuk memukul adalah tangan Allah. Jadi tangannya selalu digunakan untuk sasaran yang tepat. Kalau tangannya digunakan untuk bersedekah, maka sedekah itu tuntunan Allah langsung. Kesini, segini. Tangannya untuk memukul yang batil betul. Jadi tidak digunakan sembarangan. Bukan buat ngopel, bukan. Jauh. Ini yang bilang Allah langsung melalui firman-Nya di hadis qudsi. Terus warijlahul lati yamshi biha, dan kakinya yang digunakan untuk berjalan. Artinya kakinya juga kaki Allah. Kakinya juga kaki Allah. Ini kita ini kadang-kadang tidak menegakkan adab, Pak. Waktu kita udah beriman, ngerjain sholat fardu betul-betul baik gitu, jamaah sama keluarga, gelar sejadah, rame-rame. Tiba-tiba sejadah kita ada kurang miring ke kiblat gitu. Harusnya adab kepada Allah gimana? Pakai tangan. Ini nggak pakai kaki kita. Set. Itu bukan kaki wali tuh. Kan nggak sopan dong Pak. Ini aja sekarang saya mau ketemuan sama Pak Basuki pakai karpet, iseng. Karpetnya yang sana rada kelipat ujungnya, saya betulnya pakai kaki. Kira-kira Pak Basuki seneng nggak tuh lihatnya? Paham ya? Nah ini sejadah untuk menghadap Allah. Kalau Bapak nyetel sejadah itu di lantai, tolong pakai tangan. Bapak aja tunduk lagi pakai tangan. Jangan sekali-sekali pakai kaki. Ini termasuk adab kepada Allah. Apalagi kaki untuk menendang orang, kaki untuk jalan ke tempat maksiat itu nggak akan ada lagi di wali Allah itu. Yang ada kakinya selalu diarahkan oleh Allah sebagai kaki Allah. Jangan diartikan secara mujassam ya, Allah punya kaki, jangan. Ini kita nggak ngomong ke arah sana. Karena dalam hadis juga Allah kakinya kan napak di neraka, ya kan? Seperti itu. Ya. Jadi itu. Terus lihat lagi. Ini dimanjakan oleh Allah nih. Walain sa'alani, jika dia si wali itu meminta padaku, la u'tiyanna, aku akan memberikannya. Kontan. Tapi kita lihat wali Allah mana ada pernah yang minta macam-macam. Wali Allah nggak ada yang minta macam-macam, minta dunia, nggak ada. Yang ada cuman ya Allah minta ridhomu, minta ampunanmu, minta rahmat darimu, minta barokah darimu, selalu begitu. Ya, jadi Bapak jangan salah paham kalau Bapak berdoa untuk dunia, kemudian tidak dikabulkan, jangan salahkan Allah. Karena Anda sebenarnya tidak pantas meminta itu. Allah tahu yang kau butuhkan, Allah tahu udah taker, ya, Allah udah paham bahwa Pak Sugeng udah nggak kerja, udah nggak dapat gaji, tapi masih bisa hidup. Ya, amin. Seperti itu ya, jangan minta macam-macam ya.
Iya, itu udah sih enak. Terus dia lagi terakhir wala inis ta'adzani, dan jika dia meminta perlindungan padaku la uidzannahu, aku pasti akan melindunginya. Jadi kebutuhan kita ini cuma supaya mata kita lurus, kuping kita lurus, terus tangan, kaki lurus, kemudian kita minta nggak macam-macam, kita selalu minta perlindungan dia dari segala mara bahaya. Selesai udah Pak, hidup enak. Itulah privilege atau keistimewaan yang Allah berikan pada wali-walinya. Nah, siapa wali-walinya? Kata Al-Quran tadi, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang beriman dan adalah dia selalu berusaha untuk bertakwa. Sedangkan Allah sendiri sudah menunjuk dirinya sendiri sebagai Allah, wali orang beriman walinya Allah. Demikian. Nanti kita buka tanya jawab, silakan. Yang penting saya sampaikan selama 26 menit, semoga ada manfaatnya. Usikum nafsi bittaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.